Massa menggeruduk gedung Pengadilan Negeri Muna, Sulawesi Tenggara saat sidang kasus Kepala Desa Lagasa, Asdam Sabrianto, Senin pagi. Massa yang didominasi perempuan ini mencoba merangsek masuk gedung meski dihalau polisi. Bahkan salah seorang diantaranya tidur di depan pagar pengadilan sebagai bentuk protes. Massa mendesak agar sang kepala desa dibebaskan dari segala jerat hukum karena dinilai telah membangun desa dengan baik meski baru memimpin selama 1 tahun. Adapun jaksa mendakwa kepala desa Lagasa atas penggunaan ijazah palsu. Kalau dia dituntut masalah ijazah, untuk apa ijazah SMA? Untuk apa ijazah sarjana? Tapi korupsinya banyak. Iya. Semua bantuan dari pemerintah pusat tidak sampai di masyarakat. Betul. Setelah desa ini 1 tahun, kita masyarakat merasakan. Betul. Bantuan yang dari pusat turun langsung kita rasakan. 1 tahun Lagasa, korupsi. 1 tahun Lagasa, peningkatannya banyak. Massa berjanji akan terus mengawal jalannya sidang dan berunjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar. Dari Muna, Sulawesi Tenggara, Febriano Tameng, iNews melaporkan. 2 korban dugaan pelecehan seksual oleh Rektor Universitas Pancasila mengalami trauma hebat. Iya, pemirsa, bahkan salah satu korban mengundurkan diri dari kampus karena trauma mendalam. Kasus dugaan pelecehan seksual oleh Rektor Universitas Pancasila berinisial ET dibenarkan kuasa hukum para korban. Menurut kuasa hukum korban, ada 2 staf humas dan Ventura yang menjadi korban yang terjadi dari bulan Januari dan Februari. Kedua korban diketahui berinisial RZ dan DF. RZ diketahui telah dimutasi ke program S2, sementara DF memilih mengundurkan diri karena trauma mendalam. Secara psikis, traumatik mereka itu yang membuat mereka maju mundur atau ragu-ragu untuk membuat laporan. Dan ini membuat surat dulu kepada pihak yayasan, tetapi dari pihak yayasan itu tidak ada respon sama sekali, sehingga pihak keluarga korban meminta korban untuk melaporkan kejadian ini ke Polda Metro Jaya. Selain itu, sejumlah mahasiswa Universitas Pancasila hari ini menggelar aksi setelah rektornya dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pelecehan pegawainya. Dengan pemasangan spanduk, mahasiswa tersebut menggelar aksi di halaman kampusnya sebagai bentuk penolakan pelecehan yang terjadi di dunia pendidikan. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut agar rektor mundur dari jabatannya hingga proses hukum selesai. Dari Jakarta, dan Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, puluhan siswa sekolah dasar di Sukabumi, Jawa Barat mengalami keracunan usai menyantap jajanan yang dijual pedagang keliling di sekolah. Para pelajar tersebut mengalami mual, pusing, hingga sesak nafas. 23 siswa sekolah dasar negeri Nanggewer, Desa Sukajaya, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, alami mual, muntah dan pusing hingga harus menjalani perawatan puskesmas Karawang. Para siswa dirawat usai keracunan setelah diduga mengonsumsi jajanan pedagang yang dijual di lingkungan sekolah. Pihak sekolah langsung melaporkan ke polisi. Sementara sampel makanan yang dikonsumsi dibawa ke dinas kesehatan untuk pemeriksaan laboratorium. Racunnya makanannya ini mereknya Daya bukan Daya. Ya. Reaksinya seperti apa? Reaksinya pusing, muntah, mual-mual, kemudian ada yang sesak napas anak-anak itu. Itu Pak, jajanan itu memang ada di mana? Ini baru hari ini, tidak tiap hari, baru hari ini. Berarti yang keliling ya? Pedagangnya pedagang keliling. Tidak hanya di SD Negeri Nanggewer, korban keracunan juga menimpa 5 siswa Madrasah Ibtidaiyah Cisarua. Kurang lebih tadi yang keracunan itu ada sekitar 28 orang. Kondisi para korban hingga saat ini seperti apa? Alhamdulillah untuk korban sampai saat ini setelah tadi dibawa ke puskesmas sudah dipulangkan lagi. Kini, pedagang beserta barang bukti makanan dibawa ke Mapolres Sukabumi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kembali memproyeksikan gelaran Festival Indo Fringe at Sekolah 2024.
Gerakan ekonomi kreatif ini menargetkan 500 sekolah, serta 60.000 siswa di 20 kota di seluruh Indonesia. Kegiatan Indofrince merupakan ruang kompetensi seni bagi para generasi muda di lingkungan sekolah untuk menggali talenta hingga berekspansi di panggung internasional yang kemudian melahirkan sirkulasi ekonomi kreatif. Tujuan dengan Indofrince ini adalah lebih menggeliatkan festival-festival ini di seluruh wilayah Nusantara, dan kami mengapresiasi inisiatif dari Indofrince, dan peran ekonomi kreatif akan terus bertumbuh seiring dengan lokomotif pembangunan ekonomi Indonesia ke depan, yaitu menggunakan kreativitas dan inovasi. Saya rasa ini satu program yang sangat bagus buat anak muda, karena biasanya kalau kita anak muda di usianya 15-16 tahun, jarang kita ada diajarin apa itu lapangan kerja dalam dunia ekonomi kreatif. Misalnya banyak yang mau jadi content creator, videographer, fotografer, jurnalis. Gelaran Indofrince yang kedua kalinya ini juga diharapkan dapat memecahkan rekor dunia dalam seni pertunjukan dan menjadi jalan inovasi untuk mempertahankan kearifan budaya Nusantara. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Menteri Agama menyatakan kantor urusan agama dapat digunakan untuk tempat pernikahan semua agama mulai tahun ini. Dan hal ini disampaikan dalam rapat kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Dan pemirsa, usai sudah ini siang hari ini, tapi jangan kemana-mana karena sesaat lagi rekan kami Baby Krisami akan membawakan program Kawal Suara Rakyat. Saya Arlista Hadi. Dan saya Pram Senja, pemirsa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Rencana Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas menjadikan kantor urusan agama KUA dapat digunakan untuk tempat pernikahan semua agama mulai 2024. Hal ini untuk memberikan kemudahan kepada semua warga negara Indonesia. Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas mengatakan, kantor urusan agama KUA akan digunakan untuk tempat pernikahan semua agama dengan alasan KUA merupakan etalase Kementerian Agama yang akan mengurusi semua agama. Kita ingin menjadikan KUA itu sebagai tempat untuk bisa digunakan oleh saudara-saudara kita semua agama untuk melakukan proses pernikahan, karena KUA ini adalah etalase Kementerian Agama. Kementerian Agama itu kan kementerian untuk semua agama. Seharusnya KUA juga memberikan pelayanan keagamaan kepada umat agama non-Islam. Prosedurnya gimana? Prosesnya nanti gimana, Pak? Dibicarakan ini, kita lagi bicarakan. Ini kan gagasan yang kita lontarkan untuk segera di follow up. Kemarin seluruh dirjen, mulai dirjen Bimas Islam dan dirjen Bimas non-Islam semua udah ketemu. Mereka udah bicara bagaimana mekanismenya, regulasinya, dan seterusnya, bikin penyesuaian-penyesuaian. Jangan buru-buru, tenang aja, nanti kita akan segera sampaikan. Kedepan Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas berencana akan melakukan rapat untuk melihat regulasinya dan melihat aturan menjadikan kantor urusan agama atau KUA sebagai tempat pernikahan semua agama.